Anak buah Rudian terbukti pukul terpidana, namun masih bebas berkeliaran. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei tahun 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari tahun 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Kami sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jabar dan Unit Propam di Polresta Cirebon Kota, katanya. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Berdasarkan keputusan sidang etik Bid Propam, ada pemukulan saat penangkapan. Salah satu anggota unit narkoba, anak buah Ibtu Rudiana, sudah diputus kode etik pada April tahun 2017, sebut Parulian. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Kami belum dapatkan salinan putusan resmi, baru amar putusannya, aku Parulian. Pada akhir Mei tahun 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Kami melakukan tinjauan lapangan ke Cirebon dan permintaan keterangan para terpidana. Kami ke lokasi penahanan mereka, di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancai, terangnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Kami memastikan agar hak-hak terpidana untuk menerima akses bantuan hukum dan akses keluarga, tegasnya. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Ya betul, Komnas HAM terima laporan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, karena sebenarnya memang kasus ini kan kasus lama ya. Kasus 8 tahun lalu yang kemudian muncul atau viral kembali, ucap Anis. Seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi kuasa hukum dari terduga pelaku gitu ya, Hadi Saputra, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM. Anis menuturkan kuasa hukum keempat orang tersebut menyampaikan beberapa hal dalam laporannya ke Komnas HAM. Mulai dari soal keluarga dan kuasa hukum yang tidak diperbolehkan bertemu dengan keempat orang tersebut, ada pemaksaan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki hingga penyiksaan dalam proses hukum. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum, lalu yang kedua pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan ada dugaan penyiksaan, termasuk bentuk-bentuk penyiksaan seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami, kata Anis.